Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Etna Villa. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tertipu Jin Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita kulik ceritanya. Melakukan suatu pesugihan, banyak yang mengira pelakunya akan begitu saja dengan mudah mendapatkan kekayaan. Ibaratnya kekayaan itu seperti jatuh dari langit begitu saja. Padahal, tidak semua pesugihan sifatnya seperti itu. Kekayaan itu bisa diperoleh dari segala macam cara. Demikian juga dengan jenis pesugihan kandang bubrah yang pernah Bu Anggi dan suaminya anuti. Bisa lewat usaha laris, order ramai, atau tiba-tiba mendapatkan pesanan besar dalam perdagangan yang sebelumnya tidak disangka-sangka. Awalnya yang Bu Anggi dengar sebelumnya, pesugihan itu selalu meminta tumbal nyawa manusia. Jika tidak diri sendiri, ataupun sanak keluarganya. Karena kepercayaan itu, Bu Anggi lantas tidak berani untuk mencoba-coba mencari pesugihan. Tapi yang namanya hidup, pasti ada pasang surutnya. Seperti sekarang ini, Bu Anggi dan sang suami sedang dililit masalah keuangan. Sebab usaha yang mereka jalani tidak sesuai dengan ekspektasi. Usaha warung makannya mendadak sepi pembeli. Saat itu Bu Anggi berpikir, mungkin karena habis Idul Adha kali ya, jadi sepi pembeli karena konsumen masih punya simpanan daging kurban untuk dimasak. Gumam Bu Anggi. Namun itu berlangsung sampai 1 bulan lamanya. Membuka warung dari pagi sampai petang. Pembeli yang datang hanya 1-2 orang. Sementara cicilan yang harus dibayar sangat banyak sekali. Mulai dari uang kontrakan yang bulan depan harus dibayar, SPP anaknya yang jumlahnya tidak sedikit, dan juga cicilan motornya. Belum lagi untuk kebutuhan sehari-harinya. Uang yang digunakan untuk usaha tidak balik modal, dan tetangga pun tidak bisa memberikan kredit atau pinjaman. Sementara sang suami pun hanya bisa lontang-lantung. Ia tidak mempunyai keahlian yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya Bu Anggi dan suami mendatangi sebuah tempat yang ada di daerah Klaten, tepatnya di Jawa Tengah, yang katanya di daerah itu bisa hujan rezeki. Bu Anggi dan suami mendatangi tempat itu karena katanya pesugihan yang ada di sana tidak membutuhkan tumbal nyawa. Konon untuk memperoleh kekayaan tersebut, Bu Anggi dan suami cukup menggelar sesaji dan berperilaku seperti yang disyaratkan juru kunci tempat keramat tersebut. Daripada penasaran dengan pesugihan itu, pagi harinya, Bu Anggi dan sang suami mendatangi tempat itu dari kota tempat tinggalnya yang berada di Pemalang. Dengan mengendari motor kreditnya, sepasang suami istri itu membulatkan tekadnya untuk merambah ke dunia pesugihan. Sebelum keduanya melakukan ritual, ia menuju ke Punden Keramat. Bu Anggi terlebih dahulu diharuskan mendatangi rumah juru kunci yang ada di desa yang terletak di tengah-tengah hutan. Dengan menempuh perjalanan yang cukup lama, mereka berdua pun diterima dengan baik oleh seorang laki setengah baya yang ternyata sebagai juru kunci di tempat keramat itu. Untuk sowan ke tempat tersebut, menurut juru kunci, mereka harus ada sesaji yang dipersembahkan. Sesaji itu berupa beberapa bunga, kemenyan, dan sebuah telur, yang entah telur apa. Mereka ternyata tidak perlu susah-susah mencari, karena juru kunci sudah menyediakan, dan orang yang berziarah akan mengganti biaya saja. Di tengah rintik gerimis yang mulai reda, mereka akhirnya mendatangi tempat keramat yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki. Rumah juru kunci dan punden keramat tersebut terletak sekitar 300 meter. Untuk sampai ke lokasi, mereka melewati jalan kebun dan persawahan yang cukup sepi.
Waktu masih sekitar pukul 9 malam saat itu. Tapi di lokasi yang sepi itu, suasana sudah seperti tengah malam. Sampai di punden yang berupa pohon besar, di bawahnya ada sebuah makam. Juru kunci yang mengantar mereka memberikan sesaji yang dibawanya. Setelah semuanya siap, termasuk begitu kemenyan, juru kunci pun membaca doa-doa bahasa Jawa yang artinya tidak jelas. Bu Anggi dan suami hanya diminta mendengarkan dan mengungkapkan apa yang mereka inginkan cukup dalam hati saja. Tiba-tiba di tengah keheningan malam, sesuatu terjatuh mengagetkan mereka. Kersak! Blah! Seperti buah mangga yang terjatuh dari pohonnya. Bu Anggi dan suami tidak tahu pohon apa yang ada di atas mereka. Juru kunci yang mengantar mereka lantas berdiri dan mendekati asal benda jatuh tadi. Bu Anggi dan suami pun hanya terdiam di tempat karena tidak ada perintah untuk mengikutinya. Juru kunci kembali mendekat sambil berkata bahwa apa yang menjadi keinginan mereka telah didengar dan dikabulkan oleh penguasa gaib tempat itu. Dia lalu memberikan sebuah benda yang ternyata adalah buah mangkudu. Mereka berdua diminta memakan mentah-mentah buah itu sampai habis saat itu juga. Bu Anggi dan suami di tengah malam yang gelap itu saling pandang seperti ada rasa ketidakpercayaan terhadap perintah tersebut. Namun meski begitu, Bu Anggi dan suami akhirnya berusaha memakan buah mangkudu itu sampai habis. Bau buah yang menyengat sampai Bu Anggi hampir muntah dibuatnya. Bijinya yang lumayan banyak terpaksa ikut tertelan ke dalam perutnya. Malam itu Bu Anggi dan suami serta juru kunci selesai melakukan ritual sekitar jam 3 pagi. Di akhir perpisahan, juru kunci mengatakan beberapa hal. Orang yang melakukan pesugihan kandang bubrah juga harus melakukan berbagai macam ritual. Salah satunya adalah harus terus melakukan renovasi rumah sebagai salah satu syarat ritualnya. Rumah yang direnovasi tersebut dilakukan mulai dari bagian depan hingga bagian belakang. Kamu harus merenovasi rumahmu dari depan sampai belakang, ungkap juru kunci. Namun yang mengerikan adalah renovasi rumah tersebut harus terus dilakukan secara berulang-ulang. Jadi meski renovasi rumahnya sudah selesai, nantinya tetap harus ada yang direnovasi kembali. Meskipun rumahnya sudah selesai, kalian akan terus merenovasi, walaupun akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Namun syarat ritual tersebut harus tetap dilakukan, dan kalian sebagai pelaku pesugihan kandang bubrah juga harus ikut membantu pada saat proses renovasi rumah. Meskipun proses renovasi itu sendiri sudah dikerjakan oleh kontraktor ataupun pemborong sekalipun, sebab hal tersebut juga merupakan salah satu ritual yang wajib dilakukan oleh pelaku pesugihan kandang bubrah. Tidak hanya terus-menerus melakukan renovasi rumah, kalian sebagai pelaku pesugihan juga harus melakukan perjanjian dan bekerja sama dengan makhluk gaib seperti jin. Perlu diingat, jika kalian sudah hidup enak, jangan lupa pada setiap tahun berikan sesaji di tempat yang kalian datangi tadi, jelas sang juru kunci. Dan pesan yang terakhir sungguh membuatnya takjub, yakni Bu Anggi dan suami tidak boleh sering-sering membersihkan rumah dan diri mereka sendiri. Singkat ceritanya, apa yang menjadi keinginan mereka akhirnya terkabul. Usaha warung makan yang Bu Anggi jalani dengan suami cepat sekali berkembangnya. Warung yang awalnya kecil berkembang dan berkembang hingga besar sekali. Semua pesan yang mereka dengar dari juru kunci mereka lakukan dan tidak berani mereka melanggarnya. Dengan harta yang mereka miliki, mereka setiap saat bisa merenovasi rumah dan warung. Meski bisa merenovasi rumah, tapi rumah mereka rasanya tampilannya kurang asri. Ya, mereka memang dilarang sering-sering membersihkan rumah. Mungkin itu yang membuat rumah mereka terlihat kurang asri dan kurang enak dipandang mata. Akibat mereka jarang membersihkan rumah, anak tunggal mereka yang kelas 3 SMP menjadi sering protes. Bahkan dia terkadang berinisiatif
untuk melakukan perbaikan rumah seorang diri. Mereka melarangnya dengan alasan yang masuk akal, atau menyuruh melakukan pekerjaan lain. Biar pekerjaan itu nanti Bu Anggi atau suami yang mengerjakan. Soal pakaian, Bu Anggi dan suami juga tidak perlu diperhatikan. Padahal dengan uang yang mereka miliki, mereka sebenarnya bisa membeli baju merek apa saja yang mereka inginkan. Dengan uang yang mereka miliki pula, mereka sebenarnya bisa menyuruh pembantu membersihkan rumah. Tapi pembantu mereka juga terlalu sibuk untuk mengurus warung dengan berbagai macam kebutuhan rumah tangga itu. Satu dua tetangga tidak sedikit yang heran melihat perilaku mereka yang jorok, tapi tidak sedikit yang maklum setelah melihat kesibukan mereka mengurusi warung yang memang luar biasa melelahkan. Setelah berhasil melakoni pesugihan itu, pada waktu tertentu, Bu Anggi dan suami tidak lupa memberi sesaji tipu dan keramat yang dulu sempat mereka datangi. Tidak hanya itu, setiap setahun sekali, Bu Anggi dan sang suami juga selalu menggelar acara kenduri di tempat itu dengan segala sesuatu yang telah disiapkan dan mereka serahkan kepada juru kunci. Seperti biasa, setiap tahunnya Bu Anggi kerap merenovasi rumahnya secara rutin. Meski tidak ada kerusakan sama sekali, Bu Anggi akan tetap merombak rumah miliknya. Ia akan mengubah bentuknya dari bulan ke bulan dan tidak lupa dengan upacara sang juru kunci. Meski ia adalah pemilik rumah, ia membantu para tukang untuk merombak rumahnya, mulai dari mengecor, bahkan hingga memasang genting. Semua dilakukan seakan Bu Anggi adalah bagian dari tukang. Tidak ada yang curiga mengapa Bu Anggi kerap merenovasi rumahnya setiap tahun. Semua memaklumi, bahkan salut kepada Bu Anggi yang dianggap punya selera tinggi soal rumah. Pekerjaan Bu Anggi adalah seorang pedagang. Setiap hari pukul 6 sore, ia pulang ke rumahnya berkumpul bersama keluarganya. Setiap bulannya, ia selalu membelikan kendaraan baru kepada anaknya. Ponsel baru pun sudah bukan hal yang aneh. Setiap kali ada rilis jenis ponsel terbaru, seluruh keluarganya akan mengganti ponsel keluaran baru. Masalah keuangan bagi keluarga Bu Anggi kini bukanlah masalah besar. Uang seperti bukan apa-apa. Keluarganya memang dikenal sebagai keluarga juragan di kampung tersebut. Selama merenovasi rumahnya, seluruh keluarganya Bu Anggi diungsikan ke rumah mertuanya, kecuali Bu Anggi dan sang suami. Mereka tidur bersama para pekerja lainnya di area renovasi rumah. Mereka hanya menghambar tikar dan tertidur di sana. Renovasi rumah Bu Anggi bukan tanpa alasan. Ternyata, ia adalah seorang yang mengamalkan pesugihan kandang bubrah. Pesugihan ini adalah pesugihan yang menuntut setiap rumah pengamalnya untuk selalu diperbarui. Seperti namanya kandang bubrah, yang berarti mengubah bentuk kandang. Maka renovasi tahunan yang dilakukan Bu Anggi adalah bagian dari amalan pesugihan tersebut. Bu Anggi menyepakati kontrak dengan jin untuk tinggal di rumahnya. Hal itu dilakukan agar jin tersebut menjadi penyedot rezeki yang dapat membuat Bu Anggi kaya raya. Hanya jin tersebut akan selalu meminta renovasi rumah, dilakukan setiap tahunnya. Syarat itu pun diikuti Bu Anggi. Pasalnya pesugihan kandang bubrah dianggap sebagai pesugihan ilmu putih. Pesugihan jenis ini tidak menggunakan amalan yang tidak masuk di akal, dan juga tidak meminta tumbal. Katanya pesugihan kandang bubrah sebenarnya tidak benar-benar melibatkan jin untuk menarik harta, melainkan menularkan semangat membangun kepada sang pemilik rumah, agar selalu berpikir yang membangun dan maju. Untuk itulah, mengapa Bu Anggi disyaratkan harus ikut dan terlibat dalam proses renovasi. Proses renovasi rumah yang dilakukan secara rutin, dipercaya akan membuat pemiliknya selalu punya semangat kerja yang tinggi. Semua seperti berjalan normal-normal saja, sampai suatu saat, anak mereka yang semata wayangnya tiba-tiba mengalami kecelakaan yang akhirnya membuat jiwanya tidak tertolong lagi. Dia yang sedang pergi ke sekolah ditabrak sepeda motor yang sedang melaju kencang. Mereka memang memiliki segalanya, tapi anak mereka yang semata wayang itu jelas membuat mereka seperti kehilangan sesuatu yang sangat bernilai. Kedua orang tua itu sangat terpukul.
atas kepergian anaknya yang bernama Putri. Jangan-jangan apa yang dikatakan orang-orang selama ini ada benarnya tentang pandangan pesugihan kandang Bubra ini, kata Parjo, seorang satpam yang bekerja di rumah Bu Anggi. Apa maksudmu? Tanya Pak Mandor yang kebetulan sedang merenovasi rumah Bu Anggi. Tuan dan Nyonya menganut pesugihan kandang Bubra, di mana salah satu pantangannya tidak boleh membersihkan rumah. Pak Mandor pun terkejut dengan perkataan Parjo. Sehari sebelum kematiannya, ia memang melihat Putri membersihkan rumah, mulai dari ruang tamu sampai ruang makan. Selama ini rumahnya memang tidak terurus. Putri mungkin tidak tahan dengan kondisi rumahnya, namun sayang nasib malang berpihak padanya. Tetangga mulai berdatangan ke rumah duka. Tidak sedikit yang menanyakan perihal kepergian Putri. Beberapa sanak saudaranya meminta izin untuk melihat wajah Putri untuk yang terakhir kalinya. Dari matanya tiba-tiba keluar air mata. Tentu saja mereka sangat terkejut. Mereka pun berniat untuk menggelar doa bersama. Namun iktikat baik mereka ditolak. Para tetangga pun mulai menaruh curiga dan mulai menggunjing majikannya. Jangan-jangan benar ya dugaan kita selama ini. Pak Mandor sendiri heran. Rumah mewah tapi di dalamnya dibiarkan seperti kapal pecah. Rasanya ini meninggalnya tidak wajar. Rumah sebesar dan sebagus ini selalu direnovasi. Pasti ada apa-apanya, ujarnya. Di malam harinya Pak Mandor mulai gelisah. Ia terbayang-bayang wajah Putri. Tengah malam Pak Mandor berteriak ketakutan. Ia kemudian pergi ke kamar Parjo. Parjo yang kala itu juga tidak bisa tidur. Akhirnya mereka berdua pergi ke musola. Saya mimpi non Putri. Ia menangis sambil berteriak minta tolong. Mungkin arwah non Putri belum tenang. Sepertinya ada yang mengurung arwahnya. Sebaiknya kita kirim doa untuknya. Barangkali bisa membantunya. Mereka berdua pun sepakat untuk mendoakan Putri. Namun tidak lama kemudian, datanglah angin sepoi-sepoi, diiringi dengan wangi melati yang begitu menyengat. Parjo dan Pak Mandor mencoba mengabaikannya dan fokus untuk berdoa. Mereka pun sepakat di sepertiga malam akan terus mendoakan Putri. 7 hari sepeninggalannya Putri, kedua orang tua itu seperti tersadar bahwa selama ini sebenarnya ada sesuatu yang hilang pada diri mereka, yaitu ingatan mereka pada Tuhan Yang Maha Esa, yang selama ini telah memberikan mereka hidup. Setelah kehilangan anak tunggal mereka, hidup mereka benar-benar merasa kosong. Bu Anggi dan suami tidak tahu pasti apakah kematian anak mereka yang semata wayangnya itu memang sudah ajalnya digariskan sampai di situ, ataukah ada sebab lain, yakni ada hubungannya dengan pesugihan yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu pasti. Namun ketika hal itu mereka tanyakan kepada juru kunci punden kandang Bubra, lelaki setengah baya itu tidak bisa memberikan jawaban. Dia hanya mengatakan bahwa sepengetahuannya, penguasa gaib punden kandang Bubra jahat sekali, sampai meminta tumbal nyawa anak manusia. Jawaban yang tidak pasti itu membuat mereka semakin penasaran. Beberapa orang pintar memang mengatakan bahwa tidak ada kerjasama dengan makhluk gaib atau memuja pesugihan yang sifatnya gratis di dunia ini. Semua pesugihan, kekayaan, pasti diminta ketidakseimbangan nyawa. Sebab makhluk gaib itu bisa saja memperbudak manusia, bahkan melakukan sesuatu yang jahat, meski sebelumnya tidak akan meminta tumbal nyawa manusia. Karena itu, sebelum semuanya terjadi, saya pribadi mengingatkan kepada kalian bahwa jangan sekali-kali melakukan pesugihan apapun, biarpun itu tidak menimbulkan tumbal, sebab yang terjadi adalah penyesalan di kemudian hari. Tumbal itu bisa saja datang sewaktu-waktu, tanpa bisa dilakukan oleh manusia yang melakukan pesugihan tersebut. Itulah kisah yang dialami oleh Bu Anggi dan suaminya. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.